Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah kemuliaan Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 7 ayat 24 sampai 35 dan di dalam ayat 35 berkata demikian. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan dosa dan dunia yang penuh dengan kehancuran. Tetapi janji Allah, setiap kita akan berjalan dalam kuasa kemuliaan-Nya. Dunia ini adalah dunia yang telah dikendalikan oleh kegelapan, tetapi meskipun dunia ini dikendalikan oleh kegelapan, Yesus tetap Tuhan yang bertata atas dunia ini. Artinya, apapun yang Yesus tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi, dan apapun yang Kristus kehendaki pasti akan terjadi. Kemuliaan Allah tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Kemuliaan Allah tidak dapat ditundukkan oleh siapapun, dan kemuliaan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yang indah adalah setiap kita orang percaya bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita juga akan mengalami kemuliaan Allah, berjalan dalam kemuliaan Allah, dan senantiasa dinaungi oleh kemuliaan Allah. Jadi, bagaimana Allah menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita? Allah dapat menyatakan kemuliaan-Nya lewat beberapa hal. Yang pertama adalah melalui kuasa kenabian. Di dalam ayat 24 sampai 26 dalam pembacaan kita, di situ dijelaskan bahwa waktu Allah menyatakan kemuliaan-Nya dalam diri kita, maka kuasa kenabian itu diberikan kepada kita. Kuasa atau karunia kenabian artinya nabi mengerjakan mujizat, nabi mengadakan pernyataan-pernyataan ajaib, dan nabi menyampaikan kata-kata nubuatan. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan kemuliaan Allah. Mendapatkan kemuliaan Allah artinya bahwa lewat hidup kita, mujizat Tuhan bisa terjadi bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk pengalaman hidup kita sehari-hari. Ada hal-hal yang dahsyat dan luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Akan ada kata-kata nubuatan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata firman Tuhan yang mengajak orang lain untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kuasa kenabian. Jadi Allah menyatakan kemuliaan-Nya lewat kuasa kebenaran. Dalam ayat 29, kuasa kebenaran artinya kuasa untuk memahami firman Tuhan. Orang yang menerima kemuliaan Allah adalah orang yang menerima kuasa kebenaran, yaitu kita dapat mengerti firman Allah sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah berita yang ditulis langsung seperti untuk kita sendiri, sehingga waktu kita mempelajari firman Tuhan, kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti dan kita akan menjadikan Alkitab sebuah buku yang sangat menyenangkan untuk dibaca dan dipelajari. Dan berikutnya Allah dapat menyatakan kemuliaan-Nya lewat kuasa hikmat. Ayat 35. Kuasa hikmat adalah kuasa Allah yang menuntun kita untuk masuk dalam damai sejahtera. Itu bukan berarti kita bisa selesaikan semua masalah, tetapi kita bisa memiliki damai sejahtera di tengah-tengah masalah dan persoalan hidup kita. Ada banyak orang akan merasa damai jika masalahnya beres. Tetapi buat orang percaya tidak perlu masalah kita beres dulu baru damai, karena kita tahu bahwa Yesus pasti menyelesaikan segala sesuatunya dan ada hikmat Tuhan yang akan memberikan jalan keluar untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Perlu kita ingat bahwa Allah bukan hanya tinggal dalam kemuliaannya dan menyimpan kemuliaannya bagi dirinya sendiri, tetapi Dia adalah Allah yang menyediakan kemuliaannya bagi kita yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami boleh renungkan, dan kami jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami perlu kemuliaan Tuhan melingkupi kami. Karena itu Tuhan, penuhi setiap kami dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu dan pengurapan-Mu ya Bapa, sehingga kemuliaan Allah boleh memancar dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kami. Hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.